Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam mimbar gereja GBI Galilea. Telah 3 bulan kita lewati masa-masa kita berada di dalam rumah. Kerinduan kami sesungguhnya ingin berjumpa kembali, bersama-sama berada di rumah Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang masih menghalangi, situasi yang belum memungkinkan. Tetapi firman Tuhan tidak pernah terhenti. Ia akan terus berada di tengah-tengah kita semuanya. Supaya kita tidak tenggelam di dalam kelemahan, tapi kita menjadi orang yang kokoh, yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan melihat pesan Tuhan bahwa di dalam kelemahan kita ada kekuatan. Atau ada kekuatan di dalam kelemahan kita. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang 10. Dan bacaan 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Saya baca ayat 2 Korintus 12 ayat yang 10 yang berkata seperti ini. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini kata-kata yang luar biasa yang diucapkan oleh seorang rasul yang hebat, yang segenap jiwa raganya, hidupnya berbalik 180 derajat menjadi orang yang rela berkorban untuk Tuhan, untuk berjuang menjadi pemenang-pemenang jiwa. Untuk menjadi seorang pemenang jiwa, seperti Rasul Paulus, ia harus mempunyai kekuatan. Kekuatan apa? Adalah kekuatan iman. Nah, ini contoh yang kita lihat. Mengapa kita harus kuat? Sebab kita harus perkasa. Orang yang kuat akan tampil di depan di dalam peperangan di medan laga. Dan ia sanggup menghadapi segala tantangan dan kesukaran. Dan ia menang. Karena dia sanggup menghadapinya. Tetapi orang-orang yang lemah, ia tidak akan berdaya untuk menghadapi tantangan di depan mereka. Cepat berputus asa dan semua terserah kamu. Aku cukup di garis belakang. Hidupnya menjadi tergantung kepada orang lain. Dan inilah yang menjadikan orang-orang percaya tersebut tidak dapat maju menjalankan tugas sebagai pelayan Tuhan yang diperintahkannya. Zaman sekarang kita melihat musuh semakin besar. Pada zaman dahulu, bangsa Indonesia berperang melawan Belanda, berperang melawan Jepang. Semangatnya tentu saja mudah dihimpun karena musuhnya berbeda, baik tubuh maupun sifat dan wataknya. Tetapi zaman sekarang, musuh kita adalah orang kita sendiri, bangsa kita sendiri, orang-orang yang ada di tengah-tengah kita sendiri.
Kadangkala kita bertengkar, kita bermusuhan dengan saudara, dengan tetangga, dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Hanya karena gara-gara harta. Hanya karena harga diri. Ia rela untuk membunuh dan menganiaya saudaranya sendiri. Dan itu terjadi setiap hari di tengah-tengah kita. Kita sering mendengar suami membunuh istri dan istri membakar suami. Suami menganiaya anak tiri dan semua terjadi dibuang di tengah hutan. Kita melihat keadaan setiap hari di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, ini yang harus kita hadapi. Bukan orang yang sanggup membunuh yang disebut orang kuat. Bukan orang yang bisa menganiaya orang lain. Itu yang disebut kuat. Karena orang yang seperti itu sesungguhnya adalah orang yang lemah. Yang tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan. Saudara-saudara, sehingga kalau kita melawan hal-hal yang lebih berat, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Belum lagi lawan yang ada di tengah-tengah kita adalah musuh yang tak terlihat. Seperti yang sedang terjadi saat ini. Seluruh dunia sedang berteriak. Seluruh dunia sedang menangis. Melawan musuh yang bertebaran di udara. Yang ditebarkan oleh kuasa iblis untuk menghancurkan manusia. Merenggut banyak jiwa-jiwa di seluruh dunia. Saudara-saudara, semua orang menangis. Takut mati. Para pelayan rumah sakit, para perawat, para dokter untuk mengusahakan penyembuhan kepada para pasien. Dia harus melindungi dirinya dengan pakaian seperti astronot dengan maksud supaya penyakit yang ada di sekitarnya tidak menularkannya. Dan itu pun tidak mudah. Ada juga yang terkena dan banyak dokter yang menjadi korban. Saudara-saudara, sesungguhnya kita berbicara tentang perkara rohani. Orang harus kuat. Kuat di dalam hal apa? Harus kuat di dalam hal iman kepada Tuhan. Orang yang imannya lemah akan mudah menjadi gugur. Iman bukan saja tumbuh di dalam kehidupan kita karena kita mengaku Yesus sebagai Tuhan. Bukan saja iman bertumbuh karena kita menjadi anggota gereja. Bukan juga iman hanya bertumbuh karena kita membaca firman Tuhan atau kita berdoa. Tetapi firman Tuhan harus bertumbuh di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Iman kita harus diubah sedemikian rupa supaya iman kita menjadi kokoh dan tidak mudah menjadi luntur. Harus ada bukti dalam perilaku kehidupan kita. Contoh tersinggung sedikit, ia marah, ia merajuk, tidak mau berbakti lagi ke gereja. Ia menjadi baper, ditegur sedikit, marah, dan meninggalkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu yang namanya iman yang lemah dan imannya tidak menjadi kuat. Kita mau belajar agar iman kita menjadi kuat. Bagaimana
kita harus buat. Satu hal yang tidak boleh dilupakan. Agar iman kita kuat, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam, bukan di luar, bukan di pinggir, bukan di kanan kiri. Tetapi di dalam, menjadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Jadi harus ada hubungan yang erat antara kita dengan Tuhan, karena Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Apa yang dirasakan oleh kita pasti dirasakan juga oleh Tuhan. Apa yang dirasakan kesedihan dalam kita, Tuhan juga turut sedih di dalam kita. Sebab itu kita bersatu menjadi bersama dengan Tuhan. Dan kita mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dengar kata Tuhan, bukan mendengar kata orang. Karena mendengar kata orang bisa menjadi berita yang tidak benar. Berita hoax, berita kosong, berita yang membuat bertengkar satu dengan yang lain. Dan yang kedua, selain kita tinggal di dalam Yesus, kita harus siap bekerja sama dengan Tuhan dan sampai mati, siap untuk berjuang bagi Tuhan. Tuhan menderita bagi kita, dan kita juga rela menderita untuk Tuhan. Tuhan mati untuk kita, kita juga rela mati untuk Tuhan. Tuhan bangkit untuk kita, kita juga akan bangkit bersama Tuhan. Tuhan naik ke surga, dan percayalah bahwa Tuhan juga akan mengajak kita naik ke dalam kemuliaannya. Dan itu janji-janji yang sesungguhnya harus dipegang teguh oleh kita semuanya. Saudara-saudara, apa sebab gereja selalu mempunyai lambang, yaitu salib di dalam gereja? Menjadi tanda, salib itu adalah tanda penderitaan. Tanda menyangkal diri, tanda berperang melawan hawa nafsu. Dan orang yang percaya harus turut menderita seperti Yesus di atas kayu salib. Iman yang kuat dicontohkan oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 1-13. Yang pertama, bahwa orang yang kuat itu adalah seperti prajurit yang berjuang untuk menyenangkan komandannya. Nah, kita menjadi prajurit Kristus adalah untuk menyenangkan Tuhan, agar Tuhan melihat bahwa kita berjuang sampai mati untuk Tuhan. Kalau kita melihat prajurit, kita melihat tentara untuk berjuang, ia harus kuat, ia harus kekar, ia harus kokoh. Ia tentu diajar untuk disiplin, ia diajar untuk taat dan patuh kepada komandannya, dan dia harus menurut. Maju berperang, dia harus maju berperang sampai mati, titik darah yang penghabisan. Itu prajurit yang tangguh, prajurit yang berkorban bagi negaranya. Nah, kita bersama-sama diajar agar kita mempunyai watak seperti prajurit yang menyenangkan komandannya, sebagai prajurit yang menyenangkan Tuhannya. Itulah kita semua yang terpanggil seperti itu. Maka kita akan menjadi kuat, sekalipun sesungguhnya kita lemah, tetapi sesungguhnya Tuhan memberikan kekuatan
bagi kita sebagai panglima kita. Yang kedua adalah kita harus menjadi kuat seperti olahragawan. Olahragawan, kalau dia tidak kuat, dia tidak bisa memenangkan pertandingan. Olahragawan harus sehat, harus kuat. Untuk kuat dia harus banyak berlatih. Olahragawan tidak ada yang menangis. Olahragawan selalu bersukacita, selalu gembira di dalam latihan, di dalam perjuangannya. Dan ia akan menang di dalam pergumulannya. Nah, ini juga memberi gambaran kepada kita. Mari kita berjuang dengan sukacita, dengan gembira, berlatih terus untuk memenangkan perjuangan kita. Sehingga juara sebagai pahlawan, sebagai bintang olahraga, dan dia akan menerima piala mahkota sebagai hadiahnya. Dan yang berikutnya adalah seperti petani. Petani juga kuat. Ia harus mencangkul pagi-pagi. Ia harus mencabuti rumputnya. Ia harus menggemburkan tanah. Dia harus mengeluarkan keringat. Ia harus terkena teriknya panas matahari. Ia harus menanam benih-benihnya supaya benih itu dapat tumbuh dengan baik. Diberi pupuk, diberi air, dirawat, dijaga. Dan dia kerja keras agar tanamannya dapat menghasilkan buah. Hama yang datang, burung-burung yang datang, binatang yang datang mau mengganggu, diusirnya, dijaganya. Itu watak dari petani. Dan betapa gembiranya apabila petani ini berhasil dengan panennya. Panen padi dapat dipotong, dimasukkan ke dalam gudang, dan dapat dijual pada saat musim panen seperti itu. Mereka bersukacita dan banyak orang yang mengawinkan anak-anaknya. Musim pengantin pun terjadi. Saudara-saudara, Anda adalah orang-orang yang lemah, tetapi sesungguhnya di dalam kelemahan ini ada kekuatan Kristus yang memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita hadapi bersama persoalan-persoalan yang terjadi pada saat sekarang ini. Jangan pernah menyerah. Tetap maju, tetap percaya. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena kami percaya Engkaulah yang berada di samping kami. Engkau bersama-sama dengan kami di dalam mengarungi pergumulan dan perjuangan hidup ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan. Karena kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan kami berjuang bergumul untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau lengkapi kami dengan kekuatan iman, supaya kami tidak menjadi lemah, tidak hanya tertidur, hanya berdiam diri, tetapi kami terus berdoa, kami terus membaca firman-Mu, kami terus berupaya untuk dapat melakukan hal-hal yang indah bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, Bapa, yang berada di rumah mereka masing-masing. Kuatkan dan teguhkan, dan tetap berikan semangat, dengan kekuatan dari surga, dan kami percaya Engkau memberkati kami semua. Terima kasih, lepaskan kami daripada kesusahan, lepaskan kami dari sakit penyakit dan penderitaan, tapi berikan kemenangan sekalipun kami lemah, tetapi sesungguhnya Tuhan kuat bagi kehidupan kami. Terima kasih, berkatilah kami semua di dalam nama Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Amin.
Puji Tuhan. Salam. Tuhan memberkati.